Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang setia kajian tafsir Munir setiap malam Sabtu di Masjid As-Salam. Surah Al-Baqarah ini ayat 1 sampai dengan 5. Sebenarnya jawabannya itu terdahulu, maka pertanyaannya di ayat kelima sebenarnya. Ayat kelimanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pertanyaannya itu, mereka itulah yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan kesuksesan. Siapa yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan kesuksesan itu siapa? Itu pertanyaan. Jawabannya ke depan pada ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Itu jawabannya. Jadi ternyata yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang memahami ayat mutasyabihat alif lam mim. Dia memahami bahwa alifnya adalah Allah, lamnya latif, mimnya majid. Berarti dia mengakui bahwa alif lam mim itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama jawabannya. Siapa lagi yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan itu baik di dunia maupun kelak di akhirat? Maka jawaban yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Mereka yang tidak ragu, la raiba fil kitab. Mereka tidak ragu menerima, mengakui, meyakini dan mengamalkan isi kandungan surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendapatkan hidayah dan muflihun. Kita sekarang introspeksi. Apakah kita termasuk di dalamnya mendapatkan hidayah dan muflihun? Jawabannya di dalam diri kita. Kalau kita mengakui bahwa isi kandungan Al-Quran itu tidak ada yang ragu buat kita, maka kita berhak mendapatkan hidayah dan kesuksesan. Itu ya. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan hidup di dunia? Selanjutnya di akhir ayat kedua itu, oh al-muttaqin. Kita bertakwa apa tidak? Kalau kita bertakwa secara bingkai syariah, takwa itu kan imtitsalul awamiri wajtinabun nawahihi. Melaksanakan semua perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Berarti kita mendapatkan hidayah dan kesuksesan. Itu ya.
Kemudian jawabannya, siapa lagi itu yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan hidup? Selain al-muttaqin. Oh, kalau al-muttaqin pasti beriman. Tidak mungkin dia bertakwa kalau dia tidak beriman. Berarti tinggian mana pangkatnya takwa dengan iman? Kalau takwa pasti di dalamnya sudah beriman. Tapi kalau baru beriman belum tentu bertakwa. Itu. Banyak yang percaya adanya Allah, banyak yang percaya Rasulullah terakhir utusan Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan perintahnya. Berarti baru iman saja kan? Nah, baru percaya saja. Nah, berarti dia juga tetap dapat kesuksesan itu. Walaupun dia belum melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tetap dijamin oleh Allah mendapatkan hidayah dan kesuksesan hidup. Kalau dia tidak dijamin oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah dan kesuksesan hidup, maka dia di dunia tidak akan makan dia. Tidak sehat dia. Tapi dia sehat, tapi dia makan. Ya, itu namanya ciri. Walaupun dia baru tingkatnya beriman, belum bertakwa, tetap dijamin oleh Allah mendapatkan hudan dan muflihun, hanya berbeda kualitasnya gitu ya. Siapa lagi yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan hidup selain dia beriman kepada Allah? Nah, di bawahnya apa? Yuqimunas shalah. Berarti kelengkapannya orang yang beriman itu wal amalu bil arkan, terus menerus melaksanakan sholat. Makanya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu definisinya huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi awil istiqbal. Jadi fi'il mudhari itu adalah yang menunjukkan pekerjaan yang akan datang atau sesudahnya. Berarti terus menerus ya. Nah, kalau yang terus menerus melaksanakan sholat, maka dia akan lebih mendapatkan hidayah dan kesuksesannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya siapa lagi yang mendapatkan hudan dan hidayah dari kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang menginfakkan sebagian pemberian Allah. Razaqah pemberian Allah, rizki dari Allah. Yunfikun disalurkan sesuai dengan jalurnya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina anfaqahu, aina iktasabahu. Aina iktasabahu, dari mana kamu dapat harta? Wa aina anfaqahu, dikemanakan, disalurkannya ya. Jadi yunfiqun berarti fi'il mudhari juga, terus menerus ya. Itu dijamin oleh Allah dalam ayat kelima, mereka mendapatkan hidayah dan kesuksesan di dalam hidupnya di dunia. Di dunia saja sudah dapat hidayah dan sukses, apalagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapa lagi yang mendapatkan hudan dan kesuksesan hidup itu? Dalam ayat yang ke-4 ya. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaik. Mereka yang percaya kepada surat Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an ya. Wa ma unzila min qablika, dan mereka percaya dengan apa-apa surat kitab dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dalam tafsir ini ala sairil anbiya, kepada semua nabi.
Di antaranya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Ya, sudah berapa kitab? 4 ya. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Jumlah nabinya berapa? 124.000. Terus yang menjadi rasul 315. Ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah dari 315 rasul itu ada 25 nabi. Ditinggikan lagi derajatnya dari 25 nabi itu ada 5 nabi namanya ulul azmi. Ya. Lalu dari 5 nabi ditinggikan lagi derajatnya yang paling high class, yang paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kitabnya cuma 4, sedangkan nabinya ada 124.000? Minggu lalu sudah kita bahas. Ternyata seluruh tubuh hamba Allah itu adalah kitab. 124.000 nabi dan rasul itu kitabnya adalah tubuhnya. Dan kita ini juga tubuh kita adalah kitab yang harus dicerna, dibaca, dianalisa, diteliti dari mana sumbernya. Kita membaca kitab berarti membaca diri. Makanya kata Arif Billah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kitab. Jadi tubuh kita ini kitab. Allah berkalam di dalam hadis qudsinya, al-insanu sirri. Insan itu manusia. Dalam bahasa marifah, insan itu cermin Allah. Kalau kita bercermin, yang kita lihat diri kita, berarti kita melihat Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, al-insanu sirri. Manusia itu rahasia aku. Nah, kita harus tahu nih bahwa diri kita ini rahasia Allah Subhanahu wa taala full. Lahir dan batin, nyata dan gaib dalam tubuh kita ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa sirri sifati. Rahasia Allah itu di dalam diri kita adalah sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sering disebut zat Allah itu sir. Sir itu dirasa ada. Kita bisa bernafas, kita merasakan enak, merasakan sakit, berarti ada sir, ada rasa. Dalam bahasa fikih namanya dzauq. Dzauq. Jadi ketika kita sholat harus pakai dzauq, pakai rasa. Rasa berarti hadir kalbu kita ketika sholat. Yang kita baca cuma rangkaian bacaan-bacaan sholat. Rasa itulah sir. Rasa itu rahasia Allah, itulah zat. Dalam hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib menyatakan, la tuhassu, la tujassu, la tumassu. Zat Allah itu, sir itu, rasa itu di dalam diri kita tidak bisa diraba, tidak bisa dibayangkan, apalagi dipegang. Tapi ada. Nah, itu ada rasa lapar, rasa kantuk, rasa haus, rasa nikmat, rasa kenyang, rasa nyenyak tidur. Itu rasa. Itu harus dibaca di dalam diri kita. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa sirri sifati. Rahasia-rahasia di dalam diri insan itu adalah sifat aku. Sifat Allah dalam diri kita. Semuanya full diberikan oleh Allah kepada diri kita, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Secara fisik, tubuh kita kan miniatur alam nih. Miniatur alam. Air di alam, air laut, air sungai, air kali, air sumur, dalam tubuh kita ada. Berbentuk tulang, berproses dari air. Itu rahasia Allah. Bagaimana Allah bisa menjadikannya sir dengan kun fayakunnya? Rahasia Allah. Kemudian di udara ini, udara yang kita hirup, ada O2, ada CO2 kita hirup. Kita nyaman-nyaman saja. Kita harus baca itu kitab kita. Karena kitab kita ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini rahasia Allah. Harus kita baca. Ternyata udara itu ada di dalam tubuh kita. Berbentuk urat-urat. Urat nadi, urat leher, urat saraf. Ya. Itu ternyata dari udara. Kong Amir ketika masuk angin minta dikerok. Mazmur juga sama, minta dikerokin. Kenapa? Karena memang dari udara. Jadi begitu dikerokin keluarlah anginnya dari pori-pori. Udaranya keluar melalui urat-urat itu. Ini bukan karuhu. Itu ilmiah. Karena urat kita berasal dari udara melalui proses sir, rahasia Allah. Kita baca tuh tubuh kita sebagai kitab. Lalu di alam semesta ini ada bumi, ada tanah yang kita pijak. Lapisan ke bawahnya katanya 7 lapis tanah yang mana? Bumi. Ternyata yang 7 lapis bumi itu ada di dalam tubuh. Bumi, tanah itu ada dalam tubuh kita berbentuk daging dan kulit. Ya, itu tanah. Makanya dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana min tin. Kami ciptakan manusia dari tanah. Nabi Allah Adam dari tanah. Dari tanah lalu didiamkan oleh Allah sebelum ruhnya itu dihembuskan Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam beberapa ratus tahun, ya, 40 tahun dalam hadis itu, tempat yang bau busuk. Berarti kita berasal dari tanah yang bau busuk ini. Itu hanya simbol, artinya bahwa kita kembali ke tanah, balik lagi unsur-unsur tubuh kita ini. Tuh, apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Ya, kita dari tanah. Ternyata tanah ada di dalam tubuh kita berbentuk daging dan kulit. Berproses. Prosesnya seperti apa? Dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwat. Bagaimana kamu bisa kufur, tidak percaya kepada Allah? Kuntum amwat, dulu kamu itu berasal dari benda mati. Nasi benda mati. Jengkol, pete, pisang, jeruk, lalaban benda mati. Daging ayam, daging kerbau, daging kambing benda mati, sudah kita potong dengan baca basmalah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kuntum amwat. Benda mati masuk ke dalam tubuh kita ini. Nah sekarang kita sedang membaca kitab berbentuk tubuh nih. Masuk ke dalam tubuh kita, kata Allah, fa'ahyakum, aku proses. Nasi, pisang, air, buah-buahan masuk ke dalam tubuh kita, fa'ahyakum, diproses oleh Allah. Sadar enggak kita? Kotorannya terbuang menjadi tinja. Yang keluar menjadi air namanya ion tubuh atau keringat. Yang vitamin mata yang kirim Allah ke dalam mata. Yang vitamin kulit, siapa yang kirim ke kulit? Allah. Yang menjadi vitamin tulang, siapa yang kirim ke tulang? Allah.
yang menjadi darah putih dan darah merah, siapa yang memisahkan? Dia itulah Allah. Nah, jadi kita baca diri kita, makanya kata hadis qudsinya, wasirri sifati, rahasia aku itu di dalam dirimu adalah sifat aku semuanya. Masya Allah. Cahaya nur dalam diri kita berbentuk darah, ya. Darah merah, darah putih, semuanya bersumber dari amwat tadi, dari benda mati. Fa'ahyakum, maka aku proses. Kalau kita membaca diri kita berarti membaca kitab, maka kita full mendapatkan hidayah dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita baca diri. Ternyata Nabi yang 124.000 itu kitabnya adalah dirinya sendiri. Dan nabi-nabi itu semuanya berasal dari Bani Israel. Ya, Bani Israel. Kenapa kita alergi dengan sebutan Bani Israel? Karena nggak paham. Bani itu ibnun, anak atau bangsa. Isra, kita sering memperingati tanggal 27 Rajab, Isra Mi'raj. Isra berarti berjalan. Berarti anak atau orang yang sedang berjalan. El, bahasa Ibrani Tuhan. Berarti anak yang sedang mencari Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi, kata dia. Ketika dia melihat bulan, kata Ibrahim, oh inilah hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afalat, begitu bulan itu hilang, laisa rabbi, itu bukan Tuhan aku. Muncul matahari, hadza rabbi hadza akbar, kata dia, ini Tuhanku yang paling besar, sinarnya yang terang benderang. Falamma afalat qala hadza laisa rabbi, begitu hilang matahari, tenggelam, oh ini bukan Tuhanku. Akhirnya dia memfrekuensikan ruhnya, rahasia dirinya difrekuensikan dengan Allah, dengan yang memberi ruh itu, maka disebut dengan wahyu. Kalau kita hidayah namanya. Terfrekuensi, maka terfrekuensi dari Allah yang memberi ruhnya itu, yang memberi utusannya, yang mengutus rasulnya, maka dia bisa menangkapnya. Akhirnya menyimpulkanlah ruh yang diutus oleh Allah itu di dalam diri Nabi Ibrahim. Apa yang dia katakan? Oh, yang sering kita baca dalam awal sholat, inni wajjahtu. Kalau begitu wajahku ini, wajhiya, aku hadapkan, alladzi fataras samawat, yang telah kepada yang maha menciptakan, fatara, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanif, aku tunduk. Muslimah, aku patuh, kata Nabi Allah Ibrahim. Itu yang kita baca tuh setiap sholat, sudah takbiratul ihram. Sehingga dia berikrar, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ya, awalnya dalam ayatnya itu. Kalau kita wa ana minal muslimin, kalau sudah dideskripsi dalam hadis. Aku tidak mensyarikatkan matahari, bulan dan bintang, kan. Sama kita juga begitu, kan. Wa bidzalika umirtu, dan aku patuh pada perintahmu ya Allah. Wa ana awal muslimin, maka aku sekarang percaya dan patuh kepadamu. Dari Bani Israel, ya. Kalau ada yang berkata katanya, sudah hilangkan saja itu surat Bani Israel dari Al-Quran, terlalu berani kan menurut saya. Lah, surat Bani Israel ini surat dari siapa? Dari presiden? Bukan, dari Allah. Kenapa saya bilang terlalu berani? Berani banget suruh ngilangin surat dari Allah. Nggak paham. Jadi ternyata Bani Israel itu adalah bangsa-bangsa yang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau katanya banyak yang nakal, ya di dalam Islam itu sendiri banyak yang nakal.
Kita juga yang mengaku notabene beriman dan beragama berislam juga banyak yang melakukan kenakalan kan? Ya sama saja. Jadi kita tidak bisa memandang mencap langsung si fulan itu memang salah full seterusnya, tidak. Karena tidak paham. Jadi ternyata Bani Israel itu adalah anak-anak atau bangsa yang berjalan mencari kebenaran. Berarti termasuk kita ini. Kumpul di majlis ilmu berarti kita termasuk Bani Israel. Bangsa-bangsa orang-orang yang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kan bahasanya gitu. Nah, jadi tubuh kita ini adalah kitab. Kita harus baca ya. Dalam hadis qudsinya kita lanjutkan. Kalau sifat Allah dalam diri kita, yang 20 sifat itu bukan hanya di dalam kitab, dalam diri kita ada. Ada yang berbentuk karakter, namanya sifat salbiyah. Kidam baqa mukhalafah syai'iyah subhananiyah. Saya jelaskan satu saja. Mukhalafah lil hawadis. Itu karakter kita dari Allah. Karakter istri dengan karakter suami, karakter wanita dengan karakter laki-laki beda. Lah secara fisik kita pakai sendal yang kanan semua apa yang kiri semua? Ya pasti kanan kiri. Coba kau ngambil pakai sendal yang kiri semua. Pasti orang bilang gendeng kan gitu. Itu namanya mukhalafah lil hawadis, berbeda. Ada karakter dalam diri kita. Karakter Ustaz Saiful dengan karakter Ustaz Enang pasti berbeda. Itu namanya mukhalafah lil hawadis, ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih memahami sifat 20 itu cuma hanya di dalam kitab, hijrah di dalam pemahamannya, ternyata sifat Allah itu ada di dalam diri semua makhluk manusia yang Allah ciptakan dalam insan tadi ya. Sifat Allah. Nah kalau nggak ada sifat Allah yang 7 yang terakhir yang nyawanya itu qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun, sifat ma'nawiyah, nggak bisa ngomong kita, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa tertawa, diem aja kayak patung kan gitu. Jadi nanti kalau sifat ma'nawiyahnya diambil, nyowok kita ini diambil, nah apa yang jadinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali. Yang kembali nyawa itu, rekaman itu yang kembali, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena tubuhnya sudah tidak layak, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Habis. Ya. Baik, jadi kata Allah dalam hadis qudsinya, sifat Allah itu ada dalam diri kita. Wa sifati la ghairi. Nah ini. Sifat aku itu tiada lain adalah aku. Nah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wa sifati la ghairi, sifat aku di dalam diri manusia itu tiada lain adalah aku, Allah. Nah, jadi ini yang menjadi kitab Allah, tubuh kita ini harus kita baca. Kalau kita sudah membaca tubuh kita ini, kata Arifillah tadi, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal esensi dirinya, pasti dia mengenal Allah. Berarti itu tadi. Kita baca lagi tubuh kita di dalam kolbu. Ternyata kolbu itu lapisannya ada 7 juga. Kolbu bagian luar yang sebentar cepat berubah dia. Cepat berubah. Sebentar malas, sebentar rajin, sebentar semangat, sebentar loyo, itu kolbu. Kemudian lapisan kedua namanya fuad. Lapisan ketiga namanya faghafi. Lapisan keempat namanya lub. Lapisan kelima namanya sir.
Sir itulah yang rahasia Allah yang disebut tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi ada. Lapisan keenam namanya sirrul asrar, yang paling dalam. Kita pengen tahu nyawa sih kayak apa, nggak bisa. Itu namanya sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita rasakan ada dalam kehidupan ini. Kemudian lapisan ketujuh, Arif Billah berkalam, itu namanya lapisan tubuh kolbu kita yang ketujuh namanya sidratul muntaha. Sidroh itu kesadaran. Kalau kita sudah sadar yang terakhir, berarti ketika kita sholat itu kesadaran tertinggi itu. Kalau ketika kita sholat belum sampai kepada kesadaran tertinggi, pasti lagi sholat ngingetin duit. Tadi uang saya 100 beli rokok sebungkus, kembaliannya ditaruh di mana ya? Lagi sholat ingat. Begitu selesai salam, oh ingat ditaruh di kolong celana. Berarti lagi sholat ngingetin duit, bukan tidak sampai kepada sidratul muntaha. Intaha itu kan terakhir, sidroh itu sadar, kesadaran terakhir. Lalu, tapi tubuh kita tadi ada daging, ada kulit, ada tulang, ada bulu. Itu namanya lapisan bumi. Lapisan bumi adalah fisik, lapisan langit adalah qalbu. Ya, wallahu alam. Itu dalam pandangan Arif Billah. Jadi kita kalau sudah membaca diri ini, maka kita berhak mendapatkan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Lanjutnya siapa lagi yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan itu di dunia apalagi di akhirat? Selanjutnya dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unsila ilaik. Mereka yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, kepada nabi-nabi terdahulu yang fisik, Injil, Zabur, Taurat, dan Suhuf. Suhuf Nabi Musa dan Suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu lembaran. Dalam surah Al-Alaq, Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran artinya ringkasan isi surat dari Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, selain Nabi Musa menerima kitab Taurat. Dalam surah Al-Fatir ayat 32 kalau nggak salah ya, nanti dilihat. Umat Nabi Muhammad terutama yang Nabi Muhammad menerima surat yang berbentuk Al-Quran, kitabnya, itu disindir oleh Allah di dalam surah Al-Fatir. Coba Pak Ustaz dibuka surah Al-Fatirnya ayat 32. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina. Kemudian diwariskan itu diberikan cuma-cuma, ya. Al-Quran itu thumma awrathnal kitabal ladzina astafainahu, ada, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah diterima itu wahyu dari Nabi diberikan kepada umatnya, maka terjadilah beberapa kelompok yang memahami ayat Al-Quran ini, ya. Pertama, di situ disebutkan zalimun li nafsi. Udah ketemu belum? Nah, jarang tadarus nih. Coba cari Pak Ustaz. Al-Fatir 32. Al-Fatir 32. Pertama kata Allah,
Mereka yang menerima Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, pertama, zalimun li nafsihi. Mereka zalim kepada dirinya. Bagaimana zalim pada dirinya? Dia tidak bisa membaca anasir-anasir dirinya yang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa membaca surat dari Allah, apalagi mengamalkannya. Berarti zalim pada dirinya. Dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi di dalam dirinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Berarti zalim kepada dirinya. Kemudian kelompok yang kedua katanya muqtasid. Mereka menerima Al-Quran itu muqtasid, pertengahan. Ya, pertengahannya bagaimana? Dia percaya kepada isi kandungan Al-Quran, la raiba, tidak ragu dia, tapi dia tidak mengamalkan. Muqtasid namanya, ya, pertengahan saja. Jadi muqtasid itu dia percaya, dia tahu isi kandungan Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya. Kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat. Jadi menerima Al-Quran sabiq, tahu sabiq? Sering dengar musabaqah, berlomba-lomba, bil khairat, dalam kebajikan, berlomba-lomba. Berlomba-lombanya secara fiktif, secara kuantitatif. Kalau Ramadan tadarus, sesudah Ramadan tidak tadarus. Ada juga yang namanya sabiq, berlomba-lomba dalam kebajikan itu mengkaji Al-Quran per ayat. Dia baca tiap malam satu ayat, dia telaah, ya, telaah dari sisi tajwidnya, dia telaah dari artinya, telaah dari nahwiyahnya. Itu namanya berlomba-lomba juga. Musabaqah, berlomba-lomba bil khairat, dalam kebajikan. Ada juga yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebajikan itu, sudah dia tahu, dia amalkan. Isi kandungan Al-Quran diamalkan. Jadi, nah, kita berada di kelompok yang mana nih? Ya, kita menerima Al-Quran ini, surat dari Allah yang diberikan oleh Allah wahyunya kepada baginda Rasul, kepada ayahanda Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada kita masuk dalam kelompok yang mana nih? Kelompok yang zalimun li nafsihi, atau kelompok yang muqtasid, pertengahan, atau kelompok yang sabiqun bil khairah, berlomba-lomba mengkaji dan menelaah Al-Quran demi untuk diamalkan, ya. Nah, ini kalau seperti ini, kalau kita masuk ke dalam sabiqun bil khairat, maka full itu ala hudan mir rabbihim wa ulaikumul muflihunnya full, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti syafaat Rasul yang Allah berikan kepada Rasul dari Allah itu sudah diberikan kepada kita, ya. Bahkan ketika malaikat Israel mau menjemput ruh Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh ditemani itu Israel oleh Allah kepada Jibril, Mikail, Israfil. Jadi berempat ya, Israel, Jibril, Mikail, Israfil, berempat. Disuruh nemani Israel, kata Allah, wahai Jibril, wahai Mikail, Israfil, temani Israel untuk menjemput kekasihku. Nah, tapi begitu sampai ke langit terakhir, di bawah langit ketujuh, langit dunia, Jibril ngomong sama Israel, wahai Israel,
saya nggak sanggup melihat kawan saya bagaimana rasanya kalau dicabut nyawa. Saya nggak ikut dah, saya nggak mau ngelihat, kata Jibril. Kamu saja wahai Israfil dan Mikail, bertiga turunlah. Kata Israel, baik kalau begitu wahai Jibril, turun. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Sayyidatuna Fatimah menjawab, waalaikumsalam. Buka pintu, tidak ada orang wahai ayah, kata Fatimah. Kata ayahandanya, ini dia Israel sudah berada di samping ayah, karena tidak melihat kan Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Nabi. Ada apa wahai Israel? Saya diutus Allah untuk menjemput engkau pulang. Saya nunggu bagaimana reaksi kamu dan apa permintaan. Saya cuma bertanya, kawan saya yang setiap saat ketemu menyampaikan wahyu kemana? Malaikat Jibril. Kata Nabi, saya mau dijemput ke wahai Israel, tapi tolong panggil dulu sahabat saya itu. Akhirnya Israel balik lagi menjemput Jibril. Ya Jibril, Nabi Muhammad mau aku jemput, tapi dengan syarat engkau harus hadir. Begitu hadirlah Jibril, maka kata Nabi, wahai Israel, aku siap dicabut nyawaku. Mulailah Nabi merintih kesakitan, mulai dari telapak kaki sampai ke betisnya, sampai ke pahanya, sampai ke perutnya terus. Jibril memalingkan muka, tidak melihat Nabi. Kata Nabi, wahai sahabatku, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan muka dari aku? Apakah kamu gak melihat sejelek ini aku pada saat sakaratul maut, sehingga kau jijik melihat aku? Kata Nabi. Kata Jibril, ya Rasul, bukan seperti itu. Aku gak tega melihat kesakitan yang engkau dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Yang aku minta kepada Allah, wahai Israel, cuma satu. Apa? Itu sedang dicabut nyawa itu. Biar aku tanggung sakitnya nyawa keluar dari tubuh ini, supaya umatku tidak merasakan sakit. Dia nggak mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin keluarganya, yang dia pikirin umatnya. Maka kata Nabi kepada Israel, ummati. Itu syafaat Rasul. Pada saat kita sakaratul maut, enteng aja, masuk angin dikerokin, mati kan gitu. Coba kalau kita merasakan sakitnya sakaratul maut tidak ditanggung dengan syafaat Rasulullah, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Bisa jadi kita lari ke timur, ke barat, membenturkan kepala ke tembok, karena tidak ada kekuatan yang menahan diri kita. Tapi ini sudah dijamin dengan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rajin-rajin membaca sholawat. Ya, baik. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dan muflihun itu, jadi mereka yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membaca, mengkaji, menelaah dan mengamalkan, ya. Lalu siapa lagi yang mendapatkan hidayah dan kesuksesan itu selain dia percaya kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Wa bil akhirati hum
yuqinun. Beriman dia kepada hari akhir.